Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadi nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman wa zuqni fahman. Amin. Semangat belajar dan selalu jaga kesehatannya ya. Nah, semangat menyimak video pembelajaran kita hari ini. Kisah Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah yang santun dan dermawan. Silsilah Utsman bin Affan. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah. Ayahnya bernama Affan bin Abil As. Ibunya bernama Arwa binti Al-Baidak. Utsman bin Affan lahir pada tahun 573 di Mekah. Beliau dikenal dengan sebutan Abu Abdullah. Meneladani kisah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan masuk Islam pada usia 34 tahun atas ajakan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau kemudian menghadap Rasulullah untuk menyatakan keimanan dan keislamannya. Sebelum dan sesudah masuk Islam, Utsman bin Affan adalah pedagang yang kaya raya. Beliau terkenal sangat dermawan, menginfakkan hartanya demi kepentingan Islam. Pada saat Rasulullah akan melakukan perang Tabuk, Utsman mendermakan 950 ekor unta, 59 ekor kuda, dan 1000 dinar untuk keperluan pasukan Islam. Utsman juga mewakafkan sumur rumah yang dibeli dari orang Yahudi dengan harga 20.000 dirham untuk keperluan bagi kaum muslim. Utsman juga pernah mengemban tugas diplomatik pada masa yang sulit dan penuh ancaman bahaya, yaitu ketika bertindak sebagai utusan Rasulullah untuk melakukan perundingan dengan kaum Quraisy di kota Mekah. Penugasan ini melahirkan dua peristiwa penting, yakni Baiat Ridwan dan Perjanjian Hudaybiyah. Beliau sangat akrab dengan Rasulullah. Karena kedekatannya, Rasulullah menikahkan putri pertama yang bernama Sayyidah Ruqayyah dengan Utsman bin Affan. Setelah Ruqayyah meninggal pada waktu perang Badar, Rasulullah menikahkan Utsman bin Affan dengan putri yang kedua yang bernama Sayyidah Ummi Kulsum. Oleh karena itu, Utsman bin Affan terkenal dengan julukan Zunnurain yang berarti orang yang mempunyai dua cahaya. Utsman bin Affan termasuk salah seorang as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Utsman bin Affan ikut hijrah ke Abyssinia, Abbasiyah. Beliau juga ikut dalam setiap peperangan dengan Rasulullah, kecuali pada saat perang Badar. Selanjutnya, Utsman bin Affan menjadi khalifah. Utsman bin Affan menjadi khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab. Utsman bin Affan dipilih menjadi khalifah pada usia 70 tahun. Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan dengan penuh kelembutan dan santun. Ia merupakan khalifah terlama yang menjabat selama 12 tahun. Prestasi Khalifah Utsman bin Affan. 1. Menumpas pemberontakan di daerah. Khalifah Utsman bin Affan mengirim pasukan untuk menumpas pemberontakan. Pasukan yang dikirim khalifah berhasil menumpas pemberontakan tersebut. Dengan kemenangan yang indah, daerah Khurasan dan Iskandaria berhasil dikuasai oleh pemerintahan Islam. Yang kedua, menghadapi pertentangan bangsa Romawi. Khalifah Utsman bin Affan mengirim pasukan untuk melawan pasukan Romawi yang dipimpin oleh Kaisar Konstantin. Pasukan Islam dipimpin oleh Abdullah ibnu Abi Sarah, yaitu gubernur Mesir. Peperangan ini terjadi di Laut Tengah dekat kota Iskandaria pada tahun 31 Hijriah. Peperangan ini melibatkan banyak kapal perang, sehingga perang ini dinamakan Perang Zatin Sawari, yaitu perang tiang kapal. Yang ketiga, Mushaf Al-Quran.
Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, daerah kekuasaan Islam semakin dan sahabat Nabi banyak menyebar di berbagai daerah. Hal ini menyebabkan beragamnya pembaca Al-Quran. Perbedaan ini dapat memicu perpecahan di antara umat Islam. Karena itu, Khalifah Utsman bin Affan membuat keputusan untuk menyeragamkan bacaan Al-Quran dalam satu mushaf. Akhirnya, beliau membentuk tim penulis Al-Quran yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Hasil dari penulisan Al-Quran yang dijadikan mushaf standar atau mushaf yang dijadikan acuan, yang disebut Mushaf Utsmani. Mushaf Al-Quran yang ditulis pada masa Khalifah Utsman bin Affan yang sekarang banyak menjadikan rujukan kaum muslim di seluruh dunia hingga saat ini. Bin Affan meninggal pada tahun 35 Hijriah karena ulah para pemberontak yang memasuki rumah beliau. Utsman bin Affan meninggal dunia saat sedang membaca Al-Quran dalam usia 82 tahun. Nah, itulah kisah keteladanan Utsman bin Affan. Untuk lebih memahami kisah Utsman bin Affan, Ananda bisa mengerjakan penilaian harian yang ada di bawah ini. Nah, tetap semangat belajarnya, semangat ibadahnya, dan jaga kesehatannya. Ustazah akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.